Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febian Dwi Effendi, NIM 2010-4210-88 dari kelas Akuntansi C, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jember. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis aspek hukum dari kasus sengketa ekonomi syariah di Indonesia. Langsung saja kita ke pendahuluan. Pemberlakuan ekonomi syariah berbagai bidang di Indonesia, dari perbankan, koperasi, hingga wisata dan perhotelan. Tapi bagaimana dengan penyelesaian sengketa tersebut di pengadilan, bercita rasa Islam atau malah masih rezim Belanda? Wakil Umum Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia selama ini penyelesaian sengketa ekonomi bisnis syariah yang sudah berjalan masih merujuk pada hukum acara atau prosedur acara yang biasa dilaksanakan di peradilan negeri atau umum yang nafas dan ideologinya masih berkiblat pada sistem hukum Belanda. Ketidakberdayaan sistem ekonomi kapitalis, sosialis, dan berbagai jenis sistem lainnya telah memberi ruang bagi perkembangan ekonomi yang bernuansa syariah. Ekonomi syariah diakui secara tegas seiring lahirnya Undang-Undang Perbankan Syariah, revisi Undang-Undang Peradilan Agama yang memberikan kewenangan pengadilan agama menyelesaikan sengketa syariah. Hal ini dipertegas dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan penyelesaian sengketa perbankan syariah di pengadilan agama. Sebelumnya, sengketa perbankan syariah dapat dilakukan sesuai kesepakatan akad yang disepakati para pihak. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan dua proses, yaitu proses sengketa di dalam pengadilan dan di luar pengadilan. Yang pertama, proses penyelesaian tertua adalah melalui proses litigasi di dalam pengadilan. Pengadilan dijadikan the first and last resort dalam penyelesaian sengketa. Setiap penyelesaian sengketa yang timbul di dalam masyarakat diselesaikan melalui pengadilan karena dianggap bisa memberikan keputusan yang adil. Kedua, penyelesaian luar pengadilan atau non-litigasi merupakan upaya tawar-menawar atau kompromi untuk memperoleh jalur keluar yang saling menguntungkan. Kehadiran pihak ketiga yang netral bukan untuk memutuskan sengketa, melainkan para pihak sendirilah yang mengambil keputusan akhir. Analisis aspek hukum dan etika dari kasus sengketa ekonomi syariah di Indonesia. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah merupakan kompetensi dan kewenangan pengadilan agama yang didasarkan pada penjelasan poin 1 pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, serta ditegaskan kembali dalam pasal 55 ayat 1 tahun 2008 tentang dari sengketa di bidang perbankan syariah, maka penyelesaian sengketa diajukan ke pengadilan agama. Dalam hal ini, pengadilan agama mempunyai hak dan wewenang untuk menerima dan menyelesaikannya. Tugas dan wewenang peradilan agama sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dinyatakan pada realitas telah berlaku sejak zaman penjajahan Belanda, walaupun perubahan dan perkembangan. Namun perubahan yang lebih signifikan dan berarti terwujud dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 mengenai perubahan Undang-Undang Nomor 7 1989 tentang peradilan agama, yaitu adanya penambahan tugas dan kuasa peradilan agama dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara dalam bidang ekonomi syariah sesuai dengan pasal 49 huruf I. Akan tetapi, persoalan lebih lanjut ialah ketika penyelesaian perkara ekonomi syariah
telah diserahkan kepada peradilan agama sesuai dengan Undang-Undang. Namun, dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ternyata membatasi pengadilan hanya untuk orang Islam. Hanya untuk orang Islam saja. Undang-Undang tentang kewenangan peradilan agama sampai menjangkau masalah ekonomi syariah itu belum diiringi dengan peraturan perundangan lainnya yang secara teknis dapat dijadikan rujukan praktisi hukum peradilan agama seperti peraturan pemerintah. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari PPT, penyelesaian sengketa ekonomi syariah seharusnya dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama. Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan akta. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Kedua, setiap perkara yang diselesaikan pastikan lebih dahulu perkara tersebut bukan perkara perjanjian yang mengandung klausula arbitrase. Kedua, pelajari secara cermat perjanjian atau akad yang mendasari kerjasama antar para pihak. Sekian, terima kasih presentasi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Warahmatullahi wabarakatuh.